Apakah matahari bersinar hari ini? Apakah Jakarta cerah hari ini? Apakah Indonesia cerah hari ini? Apakah langit politik sudah cerah atau masih kelabu? Sudah cerah? Sudah cerah? Sudah cerah? Dan saya kira hari ini kita semua menyaksikan satu tanda kemenangan. Matahari menyinari kita semuanya. Langit Jakarta cerah, langit Indonesia cerah. Dan insya Allah ikhlas sekalian, kita akan mencapai tujuan kita dan landing seperti yang telah kita rencanakan bersama. Untuk mengedepankan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini melibatkan berapa buruh? Kalau untuk buruh sendiri, kami ada dari Kabupaten Majalengka, ada dari Cirebon, Indramayu, Kuningan, ada juga sahabat saya dari Subang. Target jelas kami akan mengakomodir, akan terus mengembangkan agar Anies Baswedan bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Perbedaan antara Jokowi dan Anies di mata Faisal Assegaf. Ya, Anies berusaha menyatukan, tapi Jokowi justru memelihara keterbelahan. Anies punya visi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Visi Jokowi kita tidak tahu, yang jelas visinya adalah visi pengusaha yang lebih berorientasi kepada golongan menengah ke atas. Dalam konteks ini saya selalu ingat Rizal Ramli ya. Para kader dan relawan di seluruh DKI membuktikan kita merebut hati warga Jakarta. Kita merebut dengan amal-amal kita. Kita merebut hati mereka dengan amal kita, dengan pelayanan kita. Dan insya Allah jika kita melakukan hal yang sama pada tahun ini, kita akan merebut kembali hati warga di Jakarta. Allahu Akbar. Istana mungkin takut elektabilitas Anies Baswedan. Jangangi Rocky Gerung bilang bikin rapat tiap sore. Elektabilitas Anies Baswedan disebutkan makin menanjak sehingga membuat istana terus ketakutan. Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung. Dia kembali mengeluarkan pernyataan terkait dinamika perpolitikan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa istana semakin dibuat ketakutan oleh berbagai manuver yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Menurutnya mantan Menteri Pendidikan itu bukan membuat istana sampai melakukan rapat yang berisi oligarki hingga lembaga survei. Kira-kira begitu kita bisa bayangkan di istana itu setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara dua menteri utama, 3 oligarki dan 5 lembaga survei. Ucapnya dalam kanal YouTube-nya Selasa 4 Januari 2023. Dalam rapat itu kata dia dibahas elektabilitas bakal capres dari Partai Nasdem itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta minat investor. Saya bayangkan begitu saja itu ada ruang di situ rapatlah mereka untuk mengukur 3 hal. Pertama elektabilitas Anies, kedua elektabilitas Ganjar, dan ketiga minat investor asing, ungkapnya. Dari ketiga hal yang diukur itu kata dia membuat istana frustasi karena elektabilitas Anies terus meningkat. 3 yang diukur dan ketiganya menunjukkan bahwa aslinya bikin frustasi. Jadi itu yang dievaluasi tiap hari di istana. Itu elektabilitas Anies naik terus elektabilitas. Ganjar turun terus dan minat investor justru drop sama sekali, tutur ahli filsafat ini. Hal ini dia membuat istana frustasi, akhirnya mencoba untuk mewacanakan penundaan pemilu hingga menggiring kasus di KPK. Orang anggap bahwa kita juga bagian dari konspirasi istana kan? Kan gak boleh kita sebutin acara secara lengkap supaya kita tahu bahwa kita bocorkan dari konspirasi, tandasnya. Istana mungkin takut elektabilitas Anies Baswedan. Jangangi Rocky Gerung bilang bikin rapat tiap sore.
Elektabilitas Anies Baswedan disebutkan makin menanjak sehingga membuat istana terus ketakutan. Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung. Dia kembali mengeluarkan pernyataan terkait dinamika perpolitikan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa istana semakin dibuat ketakutan oleh berbagai manuver yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Menurutnya, mantan Menteri Pendidikan itu bukan membuat istana sampai melakukan rapat yang berisi oligarki hingga lembaga survei. Kira-kira begitu kita bisa bayangkan di istana itu setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara dua menteri utama, 3 oligarki dan 5 lembaga survei. Ucapnya dalam kanal YouTube-nya Selasa 4 Januari 2023. Dalam rapat itu, kata dia, dibahas elektabilitas bakal capres dari Partai Nasdem itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta minat investor. Saya bayangkan begitu saja itu ada ruang di situ rapatlah mereka untuk mengukur 3 hal. Pertama, elektabilitas Anies, kedua elektabilitas Ganjar, dan ketiga minat investor asing, ungkapnya. Dari ketiga hal yang diukur itu, kata dia, membuat istana frustasi karena elektabilitas Anies terus meningkat. 3 yang diukur dan ketiganya menunjukkan bahwa aslinya bikin frustasi. Jadi itu yang dievaluasi tiap hari di istana. Itu elektabilitas Anies naik terus elektabilitas. Ganjar turun terus dan minat investor justru drop sama sekali, tutur ahli filsafat ini. Hal ini dia membuat istana frustasi, akhirnya mencoba untuk mewacanakan penundaan pemilu hingga menggiring kasus di KPK. Orang anggap bahwa kita juga bagian dari konspirasi istana kan? Kan gak boleh kita sebutin acara secara lengkap supaya kita tahu bahwa kita bocorkan dari konspirasi, tandasnya. Istana mungkin takut elektabilitas Anies Baswedan kian naik. Rocky Gerung bilang bikin rapat tiap sore. Elektabilitas Anies Baswedan disebutkan makin menanjak sehingga membuat istana terus ketakutan. Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung. Dia kembali mengeluarkan pernyataan terkait dinamika perpolitikan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa istana semakin dibuat ketakutan oleh berbagai manuver yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Menurutnya, mantan Menteri Pendidikan itu bukan membuat istana sampai melakukan rapat yang berisi oligarki hingga lembaga survei. Kira-kira begitu kita bisa bayangkan di istana itu setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara dua menteri utama, 3 oligarki dan 5 lembaga survei. Ucapnya dalam kanal YouTube-nya Selasa 4 Januari 2023. Dalam rapat itu, kata dia, dibahas elektabilitas bakal capres dari Partai Nasdem itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta minat investor.